Ya, kita kembali melanjutkan dialog kita bersama Bupati Jember Faida, Pak Nyoman dan juga Pak Refli Harun. Saya ke Bu Faida, yang dikatakan dari DPRD, anggota DPRD Pak Nyoman, yang mana ini sudah dalam proses dan sudah ada fasilitas yang ada, namun memang ditetapkan, tetap memasukkan Bu Faida. Respon Anda, Ibu? Ya, saya menyadari lah bahwa tahun ini adalah tahun politik ya. Jadi situasi memang berbeda dengan biasanya, apalagi saya juga akan maju lagi sebagai incumbent, namun melalui jalur independen, dan baru saja beberapa hari yang lalu ditetapkan oleh KPU bahwa syarat dukungan sudah memenuhi syarat dari syarat minimal 121.000 terpenuhi 146.000. Dan ini seolah mengesankan bahwa saya ini anti partai, padahal tidak demikian. Saya sama sekali tidak anti partai. Namun tidak ada alasan buat saya untuk menolak keinginan masyarakat pendukung mencoba melalui jalur independen. Dan saya tentu saja tetap membuka peluang untuk berkomunikasi dengan partai. Karena membangun Jember ini tidak sesederhana itu. Tapi tuduhan yang disangkakan ke Ibu Faida, Ibu mengiyakan atau seperti apa, Ibu? Kalau saya mempersilahkan kalau Dewan ini menggunakan hak-haknya. Mekanismenya ada dan diatur di undang-undang. Dan kalau Dewan melanjutkan ke MA, ya nanti akan ada pembuktiannya di MA. Sejauh ini apa yang disampaikan oleh Dewan itu baru bersifat dugaan-dugaan saja. Dalam tertulis yang mereka buat itu semua ada dugaan 1, dugaan 2, dan dugaan-dugaan lainnya. Tentu saja kalau ini dibawa ke MA tentu akan ada pembuktian. Pak Nyoman, ini jangan-jangan pemakzulan ini merupakan upaya untuk menjegal Ibu Faida di pilkada selanjutnya. Pak Nyoman, silahkan. Ya, banyak memang kanan kiri saya menyampaikan ini adalah upaya menjegal. Ibu Faida, kita berikan waktu untuk Pak Nyoman menjawab upaya penjegalan untuk pilkada selanjutnya pemakzulan ini. Silahkan Pak Nyoman. Ya, jadi gini Mbak, bahwa proses berjalannya pemerintahan itu kan kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 23 2014 soal pemerintahan daerah, yang disebut pemerintahan daerah itu Bupati dan DPRD. Nah, artinya bahwa paket dari pemerintahan daerah itu Bupati dan DPRD. Selama memerintah 4 tahun pemerintahan Bupati yang sekarang ini, tidak ada komunikasi yang bagus, tidak ada sinergitas yang bagus, dan ini ya kalau kami lihat dari karakter kepemimpinan. Jadi persoalan ini dan ingat semua partai dan semua fraksi dan hampir seluruh anggota dewan dan kalau yang hadir seluruh anggota dewan. Artinya mungkin publik juga bisa menilai sebenarnya ini kondisinya seperti apa. Sudah 4 tahun memerintah dalam kondisi yang harusnya bekerja sama dengan DPRD, tapi tidak terjadi itu kerjasama. Nah, kami terus terang kami dewan yang baru ya, periode yang kemarin, langsung kita kena persoalan ternyata ada teguran KASN, teguran Mendagri, dan itu ingat, dalam rekomendasi Mendagri itu telah terjadi pelanggaran, bukan dugaan. Jadi surat Mendagri itu isinya telah terjadi pelanggaran, sistem merit, pelanggaran soal mutasi, ya, kemudian juga soal SOTK yang bermasalah. Ya, dan akhirnya dampaknya ya hari ini masyarakat Jember merasakan kita predikatnya opininya disclaimer. Jadi kalau opini BPK ini kan ada WTP, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar. Jember ini di bawahnya tidak wajar. Disclaimer, artinya BPK tidak bisa memberikan opininya, tidak bisa memberikan pendapatnya. Nanti saya minta tanggapannya Ibu Faida, tapi saya ke Pak Refli dulu. Pak Refli, keputusan pemakzulan sudah dikeluarkan oleh DPRD Jember. Ya. Selanjutnya prosesnya akan seperti apa? Iya, prosesnya kan akan disampaikan kepada Mahkamah Agung ya. Jadi setelah Mahkamah Agung menerima dalam jangka waktu 30 hari itu akan diputuskan apakah hak menyatakan pendapat yang berbuah pemakzulan terhadap Bupati Jember itu akan dibenarkan, akan dijustifikasi oleh putusan Mahkamah Agung. Kalau dijustifikasi, maka kemudian tinggal diproses pemberhentian Bupati Jembernya. Tapi kalau kemudian ditolak, ya, Mahkamah Agung mengatakan tidak terbukti, maka DPRD tidak boleh lagi mengutak-ngatik dalam isu yang sama, dengan isu yang sama ya, karena
itu sudah tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Nanti akan kita lihat karena hak menyatakan pendapat kan sudah dikeluarkan, maka bolanya tinggal di Mahkamah Agung nantinya. Cuma yang ingin saya garis bawahi ini satu ya. Kadang-kadang memang dalam persoalan impeachment atau pemakzulan ini, soal hukum dan soal politik itu bercampur. Ya. Karena saya melihat kelemahan yang paling mendasar di Undang-Undang 32 2014 itu tidak begitu jelas, tidak begitu tegas, tidak begitu limitatif alasan-alasan untuk memberhentikan. Jadi alasannya itu sangat bisa ditarik ke sana kemari begitu. Dan satu lagi yang ingin saya garis bawahi, ada soal otonomi daerah yang menurut saya yang sepertinya kurang dihargai dalam proses ini semua ya. Karena tadi kan dikatakan ada surat dari KSN, ada surat dari Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Jadi kita banyak yang perlu kita tata, banyak yang harus kita belajar dalam proses pemakzulan Bupati Jember ini. Itu komentar saya. Baik. Terakhir Ibu Faida, bagaimana tanggapan Anda? Ya, seperti yang saya tegaskan bahwa saya menghargai proses-proses tersebut dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri dan seluruh jajarannya, juga DPD RI yang sangat luar biasa memfasilitasi masalah daerah. Karena Jember ini satu dari sekian ratus daerah di Indonesia, tapi kami merasa sangat terfasilitasi. Dan juga terima kasih kepada Ainus yang memberi kesempatan pada saya supaya masyarakat tidak resah bahwa Jember akan tetap membangun negerinya, membangun kotanya, bahwa proses keinginan Dewan ini ada jalurnya dan ada mekanisme. Kita hargai mekanisme tersebut, namun saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya sebagai calon independen, dan ini satu bukti dukungan yang memberi semangat saya, dan jalan ini akan saya lalui karena saya mengimani takdir bahwa jalan ini yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengabdi di Kabupaten Jember ini. Terima kasih. Tapi Anda tidak merasa dengan sejumlah pelanggaran dan juga kegagalan yang ditudingkan kepada Anda selama 4 tahun menjabat, Ibu? Ya, semua itu sudah ada jawaban dan sudah ada klarifikasi di Kemendagri dan juga sudah didengarkan seluruh dan juga ada berita acaranya. Baik, terakhir Pak Nyoman, singkat saja. Siap. Gimana, Pak? Tanggapannya seperti apa, Pak Nyoman? Ya, jadi ya sebenarnya hari ini kita tidak bicara politik, tidak bicara soal pilkada. Hari ini kita bicara soal hak konstitusional DPRD kaitannya dengan hak menyatakan pendapat. Jadi kami sebagai wakil masyarakat, wakil rakyat yang harus mengawal hampir 5.000 triliun, ya 5 triliun atau 5.000 miliar yang harus kita kawal untuk kepentingan masyarakat Jember, dan itu menjadi tugas kami. Dan ternyata dalam pengawasan kami ada hal-hal yang harus segera kita luruskan. Ya, disitulah kita akhirnya ada proses-proses interpelasi, angket sampai AMP. Jadi ini tidak ada yang ujuk-ujuk. Semuanya berproses, semuanya ini lewat konstitusi, dan semuanya ini nanti tinggal kita nunggu prosesnya di MA. Dan kami hari ini tidak bicara politik dan bicara pilkada, tapi kami mewakili masyarakat sebagai Dewan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Jember. Baik, terima kasih Pak Nyoman, terima kasih Bu Faida dan Pak Refli sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Pemirsa, artis Catherine Wilson hari ini menjalani proses penilaian dan pengkajian di Lemdikpol Pasar Jumat, Jakarta. Informasi selengkapnya di Ayu Sore sesaat lagi.